Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi seputar Kota Parepare. Bersama saya Jauhar Manika dan saya Usutun Hasanah berikut liputan apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare menggelar konsultasi publik terkait rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan COVID-19 di Kota Parepare tahun anggaran 2021. Pemerintah Kota melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Parepare menggelar konsultasi publik terkait rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan virus corona di Kota Parepare tahun anggaran 2021. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut diikuti para ketua RT RW, LPMK, serta para lurah yang dilaksanakan di Gedung Balai Anun Habibie pada Selasa 30 Maret 2021. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Parepare, Haja Siti Aminah Amin, yang menjadi pemateri di sesi pertama menyampaikan sejumlah kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Parepare dalam menekan penyebaran virus corona di Kota Parepare. Mantan Kepala Bagian Kesra ini juga mengajak kepada para peserta konsultasi publik untuk secara bersama-sama menyukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang saat ini tengah berlangsung, dan menjelang memasuki bulan suci Ramadan, pemerintah akan memprioritaskan para imam masjid untuk dilakukan vaksinasi. 2 kali. Saya yang pertama dulu, waktu vaksin pertama saya termasuk di antara 10 orang saya yang pertama. Alhamdulillah saya tidak merasakan apa-apa. Dan yang kedua saya sudah selesai. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, mari kita mengajak masyarakat kita untuk sama-sama kita vaksin. Sebenarnya vaksin yang ada ini masih sangat terbatas. Jadi makanya Dinas Kesehatan itu memilah-milah dulu yang mana prioritas. Untuk saat sekarang ini kita prioritaskan lagi kepada imam masjid ya, imam masjid. Karena kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan, tentu di sini imam masjid yang perlu kita vaksin. Namun saya mendengar laporan masih jauh yang kita harapkan. Jadi kita sudah ada data yang diberikan, tetapi yang datang vaksin masih sangat terbatas. Jadi tolong kepada Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, tolong dibantulah untuk menyampaikan kepada imam-imam masjid yang sudah masuk datanya untuk segera divaksin. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Dalam menekan penyebaran virus COVID-19 menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Parepare juga memberikan kuota prioritas bagi tokoh agama mendapatkan vaksinasi. Setelah guru dan pedagang, kini pemerintah Kota Parepare menyasar pengurus masjid sebagai sasaran vaksinasi COVID-19. Hal itu dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kekebalan tubuh bagi para pengurus masjid agar dapat menekan penyebaran virus corona di lingkungan masjid pada bulan suci Ramadan, yakni pada April mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Parepare, Muhammad Idris mengatakan, para pengurus masjid yang mendapat prioritas sasaran vaksinasi COVID-19 yakni imam, khatib, muazin, imam rawatib, dan pembersih masjid. Imam rawatib, khatib, muazin, pembersih. Baju Kiki Barat itu 58 masjid, Baju Kiki Barat. Masjid. Iya. Ya. Kemudian baju Kiki 44. Ya. 44. Kemudian kecamatan 42, Kecamatan Ujung. Kemudian Kecamatan Soreang 56. Iya, sebetulnya targetnya semua yang tercatat 5 orang itu. Muhammad Idris menambahkan, saat ini 300 pengurus masjid telah melakukan vaksinasi dosis pertama. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau kembali akan membuka semua layanan poli per 1 April mendatang, berkenaan dengan status Kota Parepare yang telah dinyatakan memasuki zona hijau pada penanggulangan COVID-19. Pada 1 April mendatang, sebanyak 17 layanan poliklinik rawat jalan RSUD Andi Makassau akan kembali dibuka. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Infokom RSUD Andi Makassau Haja Siti Mukarramah Hasan pada Selasa 30 Maret 2021. Menurutnya, dibukanya seluruh layanan poli berkenaan dengan status Kota Parepare yang dinyatakan telah memasuki zona hijau, apalagi RSUD Andi Makassau saat ini telah nihil pasien COVID-19. Hampir semua jadwal poli terbuka dan ini berlaku tanggal 1 April. Oh, berarti 2 hari lagi ya? Ya, 2 hari lagi. Tapi dalam 1 minggu ini sudah meningkat pasien rawat jalan. Sudah semakin banyak selama zona hijau. Sebelumnya layanan poliklinik yang terbuka memang dibatasi. RSUD Andi Makassau hanya membuka layanan poli beberapa saja karena pandemi COVID-19. Adapun ke-17 layanan poli yang nantinya dibuka yakni poli interna, jantung, saraf, mata, anak, bedah, objin, ortopedi, THT, jiwa, kulit dan kelamin, gigi atau mulut, paru, bedah urologi, HIV, rehabilitasi medik, serta poli umum. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan mendadak melakukan tes urin kepada 100 lebih personilnya untuk memastikan tidak ada personel yang terlibat dalam penyalahgunaan obat terlarang. Sebagai bentuk pencegahan keterlibatan anggota dalam penyalahgunaan peredaran narkoba, Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan mendadak melakukan tes urin kepada seluruh anggota di Aula Mapagiling Batalion B Pelopor. Dengan menggandeng Bidokes Polda Sulawesi Selatan, satu persatu personil Batalion B Pelopor menjalani tes urin dengan mengambil sampel urin masing-masing personil. Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan, Kompol Sapari mengatakan, tes urin yang digelar ini sebagai langkah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di jajaran personil Brimob Batalion B Pelopor. Tes dilaksanakan secara tiba-tiba dan dilakukan pengecekan narkoba kepada 100 lebih anggota Batalion B Pelopor dan hasilnya seluruh personil dinyatakan negatif dari narkoba. Tes urin ini untuk mendukung program Kapolri yang baru, personil Brimob Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Sulawesi Selatan, zero penggunaan narkoba. Izin dan tes urin yang dilakukan dalam rangka apa ya? Untuk personil Batalion B Pelopor? Baik, terima kasih ya. Pagi ini hari Senin ya, tanggal 8 Maret 2021. Saya pagi-pagi dapat telepon dari Dokes. Ya, ini terkait dengan sejauh mana ingin mengetahui anggota Batalion B terkait dengan masalah narkoba. Jadi kegiatan ini ya kegiatan pencegahan. Divisi Polri, khususnya Satuan Biro Polda Sulsel, bagaimana anggota ini betul-betul zero tidak ada penggunaan narkoba. Jadi ini bukan direkayasa, tapi secara tiba-tiba kita lakukan pengecekan urin anggota. Alhamdulillah sejumlah 100 lebih anggota Batalion B kita laksanakan tes urin yang dilakukan oleh tim dari Bidokes Polda Sulsel. Kita laksanakan berjalan dengan lancar, ya, dengan baik. Hasilnya saya kurang tahu, nanti pihak dari Bidokes intinya adalah kita mendukung program Polri, program Bapak Kapolri yang baru, anggota zero penggunaan penyalahgunaan narkoba, khususnya penggunaan pemakai. Ya, kita berupaya sebelum ini kita sudah komit, ya, tidak ada anggota menyalahkan penggunaan narkoba. Intinya tidak ada yang menggunakan narkoba. Ya. Itu sudah komitmen Polri dan saya selaku Komandan Batalion B Pelopor, ya,
Saya tidak segan-segan apabila anggota saya ada yang terlibat penggunaan narkoba. Ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kelurahan Watang Bacu Kiki menjadi kelurahan presentase tertinggi kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kota Parepare di tahun 2020 kemarin. Berikut liputan selengkapnya. Berkat perhatian pemerintah kelurahan terhadap pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, khususnya untuk warga Kelurahan Watang Bacu Kiki, menjadikan kelurahan tersebut sebagai kelurahan dengan kepemilikan adminduk tertinggi di Kota Parepare di tahun 2020 kemarin. Meski demikian, kelurahan yang memiliki 7 RW dan 14 RT ini tetap melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan persentase kepemilikan adminduk di tahun ini. Lurah Watang Bacu Kiki berharap upaya yang dilakukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tersebut bisa dimanfaatkan warga. Untuk kali ini sudah agak berkurang karena sudah ketiga kalinya. Jadi pertama kita di Bola Tanah Kampung KB, terus kedua di aula sini, dan ketiga kalinya di aula di sini juga. Alhamdulillah untuk Kelurahan Watang Bacu Kiki tingkat persentase kepengurusan administrasi kependudukan kita teratas untuk tingkat Kota Parepare. Itu tahun 2020 kemarin. Nah, untuk mempertahankan presentasi tersebut, makanya kami undang lagi Disduk Capil untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat kami supaya masyarakat kami tidak ke Disduk Capil lagi, kemudahan kepada warga. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kunjungan ke kantor kelurahan dalam rangka memberikan layanan administrasi tanpa biaya kepada warga. Pemerintah kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare melakukan kunjungan ke kantor Kelurahan Watang Bacu Kiki baru-baru ini. Kunjungan tersebut guna memberikan layanan administrasi tanpa biaya yang merupakan singkatan dari Temu Sapa Adidaya kepada warga Kelurahan Watang Bacu Kiki. Adapun layanan yang disediakan diantaranya perekaman dan pencetakan KTP elektronik dan kartu identitas anak atau KIA, pencetakan kartu keluarga, akta kematian, serta akta kelahiran. Kasih Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Syahrizal mengungkapkan, Kelurahan Watang Bacu Kiki termasuk kelurahan dengan kepemilikan dokumen kependudukan tinggi di Kota Parepare. Syahrizal menambahkan, untuk jumlah pelayanan kali ini termasuk menurun jika dibandingkan dengan kunjungan sebelumnya. Dapat kami sampaikan bahwa kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini salah satu bentuk inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, yakni layanan administrasi tanpa biaya. Kami singkat dengan Temu Sapa Adidaya, seperti itu. Jadi yang kami lakukan di Kelurahan Watang Bacu Kiki adalah memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada penduduk Kelurahan Watang Bacu Kiki. Dan itu tidak terbatas kepada layanan tertentu saja, tapi semua layanan kami berikan. Jadi pada hari ini layanan yang kami berikan itu dimulai dari perekaman KTP elektrik, kemudian pencetakan KTP elektrik, perekaman kartu identitas anak, berikut dengan pencetakan kartu identitas anak, pencetakan kartu keluarga, pencetakan akte kematian dan juga akte kelahiran. Jumlahnya sendiri terakhir kami mencatat setelah pelayanan pencetakan KK itu ada 66 pencetakan, kemudian perekaman KTP 25, berikut dengan pencetakannya juga sejumlah 25, kemudian perekaman kartu identitas anak adalah 32, juga dengan jumlah pencetakan 32, sedangkan akta lahir itu ada 6 pencetakan dan akta kematian 2. Kalau harapannya kami berharap kelurahan lain juga bisa mengikuti Kelurahan Watang Bacu Kiki apa yang dilakukan oleh lurahnya dengan menyediakan tempat dan waktu untuk kami Dinas Kependudukan
dan pencatatan sipil, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, agar itu tadi cakupan kepemilikan, dokumen kependudukan untuk warga bisa kalaupun tidak 100%, setidaknya mendekati 100% lah persentasenya seperti itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu persyaratan yang diputuskan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi untuk calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun 2021. Hingga saat ini, sebanyak 22 calon jamaah haji lansia Parepare yang telah berhasil melakukan vaksinasi. Sebanyak 22 calon jamaah haji atau CJH lanjut usia atau lansia Parepare telah berhasil melakukan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu persyaratan yang diputuskan Kemenkes Arab Saudi untuk CJH yang akan berangkat tahun 2021 nanti. Hal tersebut diterangkan Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Kota Parepare, Haja Hasnah Nurdin pada Selasa 30 Maret 2021. Menurutnya ada sebanyak 120 CJH untuk tahun ini, 29 lansia, 91 lainnya yakni usia 60 tahun ke bawah. CJH yang telah berhasil vaksin sebanyak 22 orang, 7 lainnya ditunda dikarenakan 1 orang berada di Malaysia, 1 orang lagi hipertensi, dan 5 lainnya sakit. Alhamdulillah vaksinasi COVID-19 untuk jamaah haji lansia akan diadakan kemarin di kantor Dinas Kesehatan sebanyak 29 orang jamaah. Nah, yang 29 orang jamaah ini ada yang tertunda. Tertunda sebanyak 7 orang dengan alasan hipertensi, dan ada di Malaysia 1, kemudian yang lainnya itu sakit. Yang tertunda akan insya Allah rencananya Dinas Kesehatan akan dilaksanakan pada bulan-bulan 4 April tahun 2021 insya Allah. Meski belum ada secara pasti keputusan keberangkatan jamaah haji dari Arab Saudi, menurutnya seluruh CJH telah siap untuk diberangkatkan. Seluruh CJH telah mengikuti pendampingan manasik haji, pelunasan biaya pemberangkatan, administrasi, vaksin meningitis, vaksin flu, dan vaksin COVID-19 bagi lansia. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Diskon penambahan daya listrik dengan biaya murah kembali diberikan PLN kepada masyarakat. Cukup dengan membayar Rp202.000, masyarakat dapat menambah daya hingga 11.000 volt ampere. PT PLN Persero kembali memberikan diskon penambahan daya listrik. Kali ini bisa sampai 11.000 volt ampere hanya dengan membayar Rp202.100. Manajer UP3 PLN Parepare Ambok Tuo mengatakan, melalui program layanan paket listrik 2021 melalui Super Electrilife ini, masyarakat bisa melakukan penambahan daya dengan mudah dengan biaya yang sangat murah, mulai dari 450 volt ampere ke 2.200 sampai 11.000 volt ampere hanya dengan membayar 200 ribuan. Kebijakan ini diberikan untuk kemudahan pelanggan agar tetap dapat meningkatkan produktivitas di masa pandemi. Ambok Tuo berharap program layanan penambahan daya listrik PLN itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Maka mulai bulan Maret itu juga ada program yang namanya Super Electrify. Intinya adalah pelanggan bisa melakukan tambah daya sampai dengan daya 11.000, mulai dari 450 VA sampai dengan 11.000 dengan hanya membayar 200 ribuan. Jadi kalau kita anggaplah kita mau tambah daya dari 450 ke 11.000, itu biayanya mungkin 11 jutaan juga seperti itu. Tapi dengan program ini masyarakat cukup bayar 200 ribuan. Tapi mereka harus membeli dulu barang elektronik minimal harga 200 ribu. Bisa beli di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak. Bisa juga lewat toko-toko yang sudah kerja sama dengan kita. Di sini ada beberapa, di koperasi kita juga ada. Jadi intinya itu, masyarakat bisa melakukan penambahan daya dengan mudah dengan biaya sangat murah, mulai dari 450 VA ke 2.200 sampai dengan 11.000. Jadi kita mempermudah pelanggan yang memang membutuhkan. Seperti itu, Bu.
Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.